Polemik rumah tangga Habib Bahar bin Smith kembali mencuat setelah Fadlun Balgoits angkat bicara di podcast Dr. Richard Lee. Ia menjelaskan bahwa sejak lama mengetahui suaminya memiliki 3 istri, termasuk pernikahan dengan Helwa Bahmid yang kini menjadi pusat konflik. Saat itu ia tengah pisah ranjang karena persoalan rumah tangga yang cukup berat. Namun kabar pernikahan baru tetap sampai kepadanya melalui keluarga dan pesan yang diterima di media sosial. Fadlun juga memaparkan urutan para istri Habib Bahar, mulai dari dirinya sebagai istri pertama, lalu istri kedua dari Kalimantan dan Helwa sebagai yang terakhir. Ia menegaskan bahwa dirinya mengetahui seluruh proses pernikahan suaminya dan berusaha memahami kondisinya meski tetap merasakan kesedihan. Dalam penjelasannya, Fadlun mengaku lebih mengutamakan anak-anak dibandingkan perasaannya. Bahkan ketika perhatian suaminya terbagi, ia juga menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian nafkah khusus karena pemasukan suaminya sebagai pendakwah tidak menentu. Meski konflik dengan Helwa ramai diberitakan, ia menilai hubungan dirinya dengan Bahar tetap baik. Fadlun berharap semua pihak termasuk istri lainnya memahami konsekuensi menikah dengan pendakwah yang harus membagi waktu untuk umat. Ia menilai persoalan waktu dan perhatian seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menuduh penelantaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, jadi udah kelihatan kan motif wanita yang mengeluh di sosmednya yang katanya ditelantarkan lah, inilah itulah katanya. Ternyata punya motif lain kan? Itulah pentingnya jangan menelan mentah-mentah informasi dari media-media saat ini. Ini percaya nggak percaya, kayak sebelum kejadian yang istrinya Kak Fadlun itu sama Helwa ini, kayak 2 minggu sebelumnya tuh aku baru aja ngobrol sama temenku. Aku kan nggak tahu per Habib-Habiban ya, izin sebelumnya. So aku bilang, Habib Bahar bin Smith looknya oke ya gitu, Masya Allah gitu. Ngeliat begini jadi gimana gitu. Tapi siapalah saya ya kan, nggak tahu. Soalnya di salah satu potongan video yang aku lihat, Kak Fadlunnya tuh bilang istrinya berarti tahu lebih dari 1. Jadi mungkin aku kayaknya tim Kak Fadlun deh kalau ditanya. Cuman ya masing-masing orang beda-beda ya. Balik lagi, jangan membenci berlebihan dan jangan memuji berlebihan karena kita nggak ada di posisinya mereka. Cinta damai. Bahmid yang kemarin viral karena dia itu mengakui kalau sudah dinikahi oleh Habib Bahar tapi tidak dinafkahi. Dia baru saja melakukan podcast dengan Dr. Richard Lee. Jadi untuk kalian yang mau nonton, kalian bisa nonton. Tapi di sini aku akan jelaskan apa saja yang sudah mereka bahas. Jadi awalnya itu Helwa katanya diajak ngobrol sama Habib Bahar kalau misalnya ada laki-laki yang baik, yang sayang sama dia akan datang untuk ngelamar. Nah awalnya si Helwa ini kayak ya udah siapa yang mau ngelamar saya gitu kan. Ternyata yang ngelamar itu adalah Habib itu sendiri, dia datang. Nah pas di saat dia melamar, awalnya si Helwa ini tidak mau, dia bilang ke ibunya kalau misalnya itu tidak mau menikah, ya kan, karena memang belum ada rasa. Nah setelah itu Helwa juga mengatakan itu kepada ibunya. Ibunya pun ya sudah gitu, kalau tidak mau ya sudah gitu kan. Ternyata tiba-tiba Helwa itu malah mau menikah dengan Habib Bahar. Katanya tiba-tiba aja dia ngerasa mau. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Nah yang Helwa tahu pernikahan itu terjadi secara negara dan agama. Makanya si Helwa tuh nanya mana buku nikahnya. Dia tuh nanya berkali-kali ke Habib Bahar, kayak buku nikahnya mana, kok cuma kertas, buku nikahnya mana. Tapi Habib Bahar itu tidak memberikan buku nikah sampai saat ini. Berarti ya jatuhnya tuh nikah siri ya, karena memang tidak ada buku nikah ataupun tidak tercatat secara negara. Nah Helwa juga mengatakan kenapa dia itu mau menikah sama Habib Bahar, karena Habib Bahar itu menjanjikan akan mengajak ibunya umroh dan juga akan mengajak adiknya untuk jalan-jalan ke
Makanya Helwa itu mau menikah sama Habib Bahar karena ya semua yang diinginkan si Helwa itu katanya mau dipenuhi oleh Habib Bahar. Makanya mereka melangsungkan ke pernikahan. Sampai akhirnya Helwa itu hamil. Jadi si Habib Bahar itu datang hanya sebulan sekali untuk melakukan hubungan seksual, dan katanya sih dia tidak diberi nafkah ya, sampai-sampai pada saat dia hamil 7 bulan katanya dia itu ulang tahun. Dia itu bilang, jadi si ibunya ini bilang ke Habib Bahar kalau misalnya si Helwa ini ulang tahun. Jadi si Habib Bahar itu mengatakan kalau misalnya dia itu akan melakukan surprise kepada istrinya. Nah ternyata pas jam 12 di hari itu dia ulang tahun, dia itu tidak datang. Datangnya keesokan harinya pada jam 12 malam. Nah pada saat datang, Habib Bahar bilang kepada ibunya, "Ibu, saya mau ngobrol sama Helwa." Akhirnya mereka berdua ngobrol di belakang. Terus Habib Bahar tuh bilang kalau misalnya istrinya yang ada di luar kota itu sedang hamil juga 6 bulan. Kalian bayangin, dia hamil 7 bulan, dia digituin, dia dibilang kalau istrinya juga hamil 6 bulan. Pasti dia ngerasa hancur dan sangat sakit pada saat itu. Ibunya pun mengatakan kalau misalnya kamu itu sudah membuat anak saya sakit seperti ini. Kata ibunya, tidak ada orang yang menyakiti anak saya, hanya kamu yang buat anak saya seperti ini. Jadi ibunya bilang kalau misalnya anak saya itu psikisnya kena karena gara-gara kamu. Tapi Habib Bahar cuma bilang, "Ya Bu, maaf, saya tuh sayang sama anak ibu." Dia hanya menjawab seperti itu. Sampai akhirnya Helwa itu sudah tidak kuat. Dia itu sampai tidak punya uang sama sekali karena emang tidak dinafkahi. Sampai-sampai dia itu katanya mau USG aja harus ngejual cincin dari bapaknya. Sampai akhirnya dia tidak kuat dan memutuskan untuk speak up di sosial media, dan sampai rame sampai saat ini. Dan dia juga menangis di podcast itu. Dia mengatakan kalau misalnya dia itu merasa ditelantarkan dan tidak dinafkahi sama suaminya ini. Ada berita yang lagi viral yang mana ini maaf kalau misalnya dibilang cukup menghibur atau gimana ya, ironi sih sebenarnya, antara HBS, Fadlun Balgoits, dan Helwa Bahdim. Kayaknya udah tau lah ya masalahnya kenapa ada istri pertama, ada istri sah, terus ada istri lainnya, dan ada anggapan bahwasannya HBS tidak bertanggung jawab atas istri keduanya ini atau keberapanya lah, saya nggak tahu. Tapi coba kalau dilihat, saya mau menawarkan perspektif yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Realitas dunianya Habib dan dunianya Sharifah di Indonesia itu sangat sempit. Sangat sempitnya kenapa? Teman-teman pasti udah tahu kenapa satu orang disebut Habib dan satu orang disebut Sharifah. Habib itu adalah laki-laki yang dianggap memiliki darah Nabi Muhammad SAW. Sharifah adalah perempuan yang memiliki darah Nabi Muhammad SAW. Nah, masalahnya dalam mempertahankan gelar mereka sebagai Habib dan Sharifah itu agak tricky. Karena apa? Seorang Sharifah, dia harus menikahi seorang Habib, maka dia akan memiliki keturunan yang masih punya darah Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Helwa adalah seorang Sharifah. Apabila Helwa menikahi seseorang yang bukan seorang Habib, maka garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu putus di Helwa. Sedangkan Habib, apabila dia menikahi Sharifah, tentu keturunannya akan menjadi Habib atau Sharifah, atau masih memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila Habib menikahi bukan seorang Sharifah, anaknya tetap anaknya Habib, entah itu dia menikahi siapapun itu, mau orang Hindu, Buddha, Kristen, anaknya Habib ini tetap memiliki keturunan, memiliki darah Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dilihat ya, kita sendiri tahu bahwasannya orang yang dianggap Habib atau berketurunan atau memiliki darahnya Nabi Muhammad SAW itu dianggap, wah, the holiness, oke, di Indonesia. Nah, itu dari situ kita bisa melihat bagaimana tekanan seorang Sharifah di Indonesia. Mereka harus menikahi Habib sesuai tekanan dari budaya dan keyakinan mereka. Nah, makanya di sini kenapa saya ngelihat Helwa maupun Fadlun gitu ya, tapi terutama Helwa itu cantik. Saya nggak tahu apakah dia pintar, kapasitas IQ-nya berapa, SQ-nya berapa, IQ-nya berapa, sekolahnya dari mana, saya nggak tahu menau. Tapi Helwa itu masih muda dan sangat berpotensi untuk be someone that actually independent by herself, going against family or cultural pressure. Kalau dia mau. Cuman ya gimana, kita tidak bisa menyalahkan ya, karena tekanan keluarga itu tadi sangat-sangat kuat, sehingga mungkin dia harus menikahi seorang Habib, dan Habibnya itu atau suaminya itu ternyata adalah Habib Bahar bin Smith. Itu ya, jadi itu aja sih, perspektif itu aja yang mau
saya tawarkan untuk dilihat oleh teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian perspektif ini bisa menjawab, kok mau ya? Terus kenapa mau dinikahin atau dijadiin istri keduanya Habib Bahar gitu? Ya, satu lagi, mungkin Helwa dalam posisi yang dia nggak tahu apa-apa. Yang dia ketahui adalah realitasnya dia sebagai syarifah. Seumur hidupnya dia didoktrin oleh keluarganya bahwa dia harus menikahi seorang Habib. Dan dalam Islam, menjadi istri kedua atau istri simpanan atau istri keberapapun itu bukanlah sebuah aib. Ya, kita Islam kan merestui poligami gitu kan. Bagi mereka itu bukan sebuah aib. Dan ya, akhirnya terjadilah seperti itu. Maksudnya mungkin melihat Habib Bahar dengan hartanya, kekayaannya, dia juga seorang public figure gitu kan, seorang yang mungkin pada saat itu bisa menyentuh hatinya Helwa pada saat itu. Tapi setelah pernikahan kan segala sesuatunya berubah gitu kan. Well, that's just a perspective dari saya. Semoga nggak ngebantu sih, cuman ya gimana saya ngelihat permasalahan ini ya adalah seperti itu. Dunia Habib dan dunia syarifah di Indonesia itu sangat sempit. Thank you.